Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dengan NIM 222141007. Izin untuk mempresentasikan terkait dengan proposal untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah MPTI kelas C yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Hudawi SAG MKOM. Jadi di sini untuk judul penelitian saya yaitu berfokus pada pengembangan aplikasi prediksi tingkat stres berbasis web dengan model machine learning. Di mana latar belakang yang saya ambil yaitu terkait dengan kesehatan mental. Di mana kesehatan mental ini itu sangat mendominasi ya sekarang ya di kalangan mahasiswa. Penyebab utamanya yaitu terkait dengan kondisi mahasiswa itu sendiri, entah itu dari kondisi tekanan sosial, akademik, atau bahkan dari kondisi beban ekonomi. Yang dimana di sini untuk permasalahannya kita bisa selesaikan dengan teknologi machine learning yang dimana menawarkan solusi prediksi yang cepat, objektif, dan juga otomatis. Dan untuk gap dari penelitian saya, yaitu di mana sebagian besar penelitian sebelumnya itu hanya berfokus pada model saja. Setelah kita tahu bahwa model tersebut sudah baik, akurasinya tinggi, maka penelitian sebelumnya itu tidak melanjutkannya ke tahap aplikasi gitu ya. Penelitian sebelumnya itu tidak melanjutkan ke tahap aplikasi, hanya stuck di bagian eksperimen model saja. Nah, oleh karena itu, yang saya inginkan yaitu untuk mengintegrasikan model yang sudah dilatih sebelumnya itu ke dalam bentuk aplikasi, yang dimana aplikasi ini itu nantinya akan berbentuk website gitu ya, dengan framework Django, yang dimana bisa diakses di mana saja, kapan saja, asalkan kita memiliki koneksi internet gitu ya. Dan tujuan dari proyek kita yaitu untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang mampu memprediksi tingkat stres mahasiswa secara otomatis menggunakan algoritma machine learning, di mana itu juga memiliki berbagai macam manfaat untuk bagi mahasiswa itu sendiri, yaitu memberikan sarana mandiri untuk mengenali potensi tingkat stres yang sedang dialami. Karena memang ada beberapa kasus ya sebelumnya, itu di universitas sebelah, daerah timur, di mana mahasiswa itu ada yang bunuh diri gitu ya, ada yang bunuh diri dari gedung lantai tinggi bunuh diri. Dan kemungkinan besar itu disebabkan oleh tingkat stres yang tidak terdeteksi secara dini gitu ya. Tingkat stres yang bertumpuk dan akhirnya itu menyebabkan depresi, kemudian mahasiswa tersebut mengambil langkah yang tidak diinginkan gitu ya. Dan untuk institusi pendidikan itu kita bisa memberikan gambaran potensi integrasi machine learning dalam sistem informasi kampus yang berorientasi pada kesehatan mental. Dan bagi peneliti serta pengembang sistem, itu kita akan memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut ya. Seperti integrasi dashboard, sistem monitoring, atau bahkan fitur konsultasi daring yang di proposal kita itu menjadi suatu batasan masalah gitu ya. Oke, lanjut di sini untuk poin keempat yaitu ruang lingkup proyek. Di mana ruang lingkup proyek itu kita hanya berfokus pada integrasi ya, integrasi di dalam bentuk aplikasi yang dimana itu meliputi form input data pengguna, proses prediksi otomatis dengan model machine learning, dan juga tampilan hasil prediksi beserta tingkat confidence dari sistem. Ya, di mana itu kita tampilkan secara antarmuka atau interface sederhana, responsif, dan juga user friendly gitu ya. Ya, di mana ini kita harapkan untuk memudahkan mahasiswa itu untuk mengaksesnya gitu ya. Dan juga ruang lingkup proyek ini tidak mencakup konsultasi psikolog profesional secara langsung. Karena memang tujuan dari proposal ini hanya ditujukan untuk sebagai pendidikan saja ya. Jadi kita atau kami itu masih belum memiliki konsultasi terkait dengan bidang psikolog profesional yang secara langsung atau secara real time gitu ya. Dan yang kedua di situ ada penyimpanan data, itu kita masih menggunakan
manual. Jadi data dari user itu masih kita keep secara permanen. Jadi di sini untuk privasi itu masih diragukan gitu ya. Jadi privasi dari user itu kita tidak hapus secara berkala. Dan yang ketiga di situ implementasi mobile, di mana nantinya jikalau ada peneliti selanjutnya yang meneliti proposal ini, itu nantinya bisa mengembangkan aplikasi yang sudah dikembangkan kita itu ke dalam bentuk mobile, yang dimana nantinya bisa digunakan ke dalam Android ataupun iOS seperti itu. Dan di dalam studi literatur, di sini saya sudah memberikan beberapa studi literatur jurnal ya, yang dimana yang pertama di situ saya ambil dari punyanya Sinha dan juga Katerji, yang dimana itu berfokus pada pengertian dari random forest, dan juga dari Gupta, penelitian Gupta 2021 yang berfokus pada penelitian tentang aplikasi secara real time. Dan juga di sini saya ambil dari WHO, yang dimana itu menyebutkan bahwa stres itu merupakan bentuk ketegangan mental ya, yang menimbulkan gangguan psikologis dan lain-lain. Serta landasan teori yang saya ambil di sini saya sudah sertakan link referensinya juga ya. Untuk machine learning di situ saya ambil dari penelitiannya Michel 1997, random forest saya ambil dari Bremen 2001, Jengu saya ambil dari penelitiannya Holofanti dan juga Kaplan 2022. Oke, dan di sini kita lanjut ke perencanaan proyek. Perencanaan proyek di sini sebenarnya sudah jelas ya di dalam tabel bahwasanya untuk identifikasi dan analisis kebutuhan itu dikerjakan di minggu pertama. Dan juga output yang diharapkan juga sudah jelas di situ. Mungkin di sini saya baca beberapa saja ya. Di situ untuk pengumpulan dan pre-processing ada di minggu pertama dan kedua, untuk training di minggu kedua dan ketiga. Untuk di UI UX nanti itu ada di minggu ketiga. Dan pengembangan back-end dan front-end itu ada di minggu ketiga dan keempat. Dan integrasi model itu di minggu keempat. Dan pengujian dan evaluasi di minggu kelima, serta revisi itu ada di minggu keenam. Jadi secara tidak langsung, proposal ini memakan waktu sekitar 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan. Dan teknologi yang digunakan itu kita menggunakan bahasa pemrograman Django, frameworknya juga bahasa pemrograman Python dengan framework Django, algoritma machine learning kita menggunakan random forest classifier, IDE atau editor ini sebenarnya kita menggunakan Google Colab ya. Untuk awalnya kita menggunakan Google Colab, kemudian kita masukkan ke dalam Visual Studio Code. Oke, dan di sini untuk rencana anggaran, di sini sudah kita berikan penjelasan ya secara detail, di mana di situ untuk total biaya itu kita tidak melebihi 300.000 ya. Hanya ada di 225.000 untuk estimasi ya rencana anggaran. Itu sudah termasuk koneksi internet, listrik, domain, konsumsi, dan juga biaya printing laporan. Oke, selanjutnya di sini ada penjadwalan proyek. Di sini sebenarnya sudah dijelaskan ya sebelumnya, cuman di sini kita hanya membentuknya ke dalam bentuk tabel aja ya, ke dalam bentuk tabel penjadwalan. Jadi di sini ada 6 minggu, hampir 2 bulan ya. Di mana nantinya itu akan finalisasi laporan dan presentasi ya di akhir. Dan untuk keterangan, jadi untuk waktu yang sedang dilaksanakan itu kita keterangan centang seperti ini. Dan untuk setiap kegiatan itu dilakukan berdasarkan urutan dan ketergantungan logis terhadap tahapan sebelumnya. Dan juga penjadwalan ini fleksibel ya, jadi bisa berubah kapanpun, tergantung ada masalah atau tidak di dalam pengembangannya. Oke, di sini untuk analisis resiko. Untuk analisis resiko, di sini untuk kekuatan atau strength dari aplikasi kita, itu kita menggunakan algoritma dari random forest, yang dimana ini dari penelitian sebelumnya yang sudah saya jelaskan, itu terbukti akurat untuk mengklasifikasikan data. Dan juga untuk aplikasi web juga sudah mudah diakses, apalagi nanti kita sudah berikan domain, jadi bisa diakses kapan saja, di mana saja, asalkan memiliki akses internet.
Dan untuk UI UX di sini sangat user friendly karena hanya berbentuk kuesioner saja. Jadi user itu hanya mengisi kuesionernya saja, di mana kuesionernya itu berbentuk black box gitu ya. Jadi hanya dipilih saja apakah user itu sedang mengalami gangguan akademik atau tidak seperti itu. Dan untuk kelemahan di sini untuk kualitasnya itu kita datasetnya itu tidak representatif ya, karena memang dataset yang kita ambil itu dari dataset kuesioner juga, cuman kuesioner yang diambil itu eh, bersifat pelajar ya, bukan mahasiswa. Jadi kita menggunakan student depression dataset dari Kaggle, di mana itu kurang lebih ada sekitar 20.000 data dan ada 12 atribut gitu ya. Dan 12 atribut itu tidak kita gunakan semua gitu ya. Dan peluangnya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana nantinya untuk penelitian selanjutnya itu bisa mengintegrasikan dengan konsultasi konseling terkait dengan psikiater secara live gitu ya. Jadi misalkan nih prediksinya kita mendapatkan stres gitu ya dengan tingkat kepercayaan 90%. Nah, nantinya itu untuk pengembangan selanjutnya bisa diberikan fitur live chat untuk konsultasi secara real time dengan pihak psikolog atau pihak kesehatan mental gitu ya. Dan ancamannya di sini rendahnya partisipasi pengguna karena rasa tidak percaya terhadap akurasi itu memang wajar ya. Karena memang di sini kan kita menggunakan sistem, jadi wajar saja untuk user itu meragukan apakah hasilnya itu benar-benar 100% benar atau hanya prediksi yang asal-asalan. Itu sebenarnya memang wajar gitu ya dilakukan oleh user. Dan juga kekhawatiran terhadap privasi karena memang di sini datanya kita tidak hapus secara berkala, melainkan datanya kita keep untuk kita lakukan training lagi ke modelnya. Dan perkembangan teknologi yang cepat itu menuntut pemeliharaan sistem secara berkala. Seperti framework Django itu kan tiap tahunnya ada update gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita harus memaintenance dari webnya tersebut gitu ya. Dan untuk strategi atau strength trade itu kita meningkatkan kepercayaan pengguna melalui transparansi proses dan hasil uji akurasi. Dan juga menyediakan halaman informasi dan disclaimer bahwasanya ini hanya kita prediksi melalui sistem, bukan artinya kita 100% percaya bahwa hasilnya ya benar-benar hal tersebut. Karena di sini kita kan masuknya ke pendidikan gitu ya, bukan di bagian kesehatan. Jadi untuk yang lebih pastinya ya tentu saja harus konsultasi juga ke bagian psikolog gitu ya, yang sudah profesional di bidangnya. Dan untuk perawatan dan keamanan, di sini untuk perawatan sistem itu kita hanya melakukan pemantauan performa saja secara rutin dan juga mengidentifikasi apakah ada bug atau error. Dan juga untuk pembaruan model machine learning itu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, itu mungkin bisa kita ambil dari inputan user ya. Semakin banyak inputan user, maka semakin banyak data yang akan kita latih ke dalam modelnya gitu ya. Dan untuk keamanan sistem sendiri, ini sebenarnya kita harus penerapan mekanisme validasi input ya. Karena khawatir itu ada SQL injection dan juga XSS gitu ya. Dan untuk penggunaan HTTPS, jika online itu untuk memastikan komunikasi data yang terenkripsi gitu ya. Jadi aman. Dan pembuatan halaman disclaimer bahwasanya menjelaskan bahwa hasil prediksi itu bukan diagnosis resmi, bukan 100% hal yang pasti, melainkan bersifat pendukung screening awal gitu ya. Oke, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.